Selamat siang apa pagi ya? Ini puasa hari keberapa ini? Tanggal hampir seminggu ya. Mudah-mudahan puasanya masih lancar-lancar aja. Jadi tahun ini sebetulnya unik sih kalau menurut saya puasa tahun ini karena berbarengan dengan puasanya umat Katolik juga, yaitu puasa Prapaskah gitu. Jadi banyak juga yang nggak tahu ya kalau Katolik itu juga ada puasaannya gitu, malah lebih lama dari yang Muslim. Puasanya Katolik itu 40 hari, sama seperti Yesus dulu puasa selama 40 hari. Cuman memang puasanya umat Katolik itu tidak seperti Muslim ya, yang Muslim dari pagi dia sahur kemudian nggak makan apa-apa sampai maghrib, lalu nanti di maghrib berbuka puasa. Kalau di Katolik itu ada namanya puasa dan berpantang. Nah, berpantang ini yang diwajibkan itu selama 40 hari itu berpantang, dan puasanya tentu gitu. Tapi puasanya tidak seketat, menurut saya ya, tidak seketat yang di Muslim gitu. Jadi puasanya Katolik itu seperti apa sih? Ya namanya puasa memang harusnya nggak makan gitu ya. Tapi kalau di puasa Katolik itu istilahnya lebih ngurangin gitu. Jadi dia hanya boleh makan kenyang dalam satu hari itu satu kali aja, dan menghindari daging dan makanan-makanan yang enak. Jadi intinya adalah sebetulnya bagaimana apa ya, eh, menahan nafsu akan sesuatu yang sangat kita sukai gitu, atau sesuatu yang sangat menyenangkan buat kita, buat tubuh kita gitu. Nah, jadi daging itu termasuk dianggap ya makanan yang enak, wah mahal juga ya gitu. Jadi apalagi khususnya di hari Jumat dan Minggu itu di umat Katolik nggak bisa mengkonsumsi itu. Kemudian kecuali ya ada pengecualiannya nih, kalau misalnya ada acara atau perayaan yang tidak bisa dihindari dan makanannya hanya pas pesta nih gitu kan, ada pesta gitu. Tapi kalau saya sih lebih, ya udah, kalau pas ada pesta di masa puasa saya nggak pergi aja ke pesta itu gitu. Nah, kemudian berpantang itu apa sih kalau di umat Katolik itu? Jadi berpantang itu adalah kita memantang makanan atau kebiasaan atau sesuatu yang selama ini kita sukai tapi sebetulnya nggak bagus buat tubuh kita, atau bukan hanya nggak bagus buat tubuh kita tapi apa ya, hedon sekali gitu, atau ya tidak sesuai dengan pola hidup atau ajaran Yesus lah tentang kesederhanaan gitu. Jadi berpantang ini misalnya soal makanan ya, misalnya kayak saya itu kalau dibilang pecandu kopi lah gitu. Nah, saya selama puasa maka saya milih misalnya berpantang kopi gitu, tapi nggak bisa gitu. Jadi karena nggak bisa, ngurangin aja gitu, jadi misalnya biasanya di masa normal itu 3 kali sehari, maka setidaknya jadi 2 kali sehari. Jadi, atau misalnya kalau ada nih bapak-bapak misalnya dia berpantangnya itu rokok gitu ya, jadi selama ini dia rokok gitu 3 bungkus sehari, nah selama puasa mungkin jadi 2 bungkus, atau syukur-syukur sama sekali nggak merokok. Jadi poinnya adalah di puasa Katolik itu kita mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk kita gitu. Dan finally at the end of 40 hari setelah masa Paskah nanti, kita akan memiliki kita setelah berhasil membangun satu kebiasaan baik gitu. Jadi membangun kebiasaan baik dengan cara mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk. Ini ya, kalau saya maknanya itu seperti itu puasanya Katolik itu. Jadi dia tidak semata-mata hanya tidak makan selama 40 hari itu atau mengurangi makan, enggak. Jadi diharapkan setelah dia 40 hari setelah selesai puasa, maka ada satu hal baik yang ada pada dirinya yang diperoleh oleh tubuhnya ataupun yang dia lakukan. Itu tadi. Jadi misalnya nih, kalau kayak saya memilih puasa saya selama 40 hari ini sama sekali nggak minum kopi gitu kan, karena saya termasuk candu nih selama ini gitu kan. Nah, setelah 40 hari kalau saya sudah bisa melewati itu gitu, dipastikan saya memiliki satu kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa? Ya stop minum kopi,
pasti beralih jadi misalnya kayak minum air putih gitu. Ya jangan beralih jadi minum alkohol juga, jadi minum bir juga, nggak gitu ya gitu. Jadi gitu. Nah, kenapa? Karena untuk membangun sebuah kebiasaan konon kabarnya diperlukan konsistensi selama 21 hari gitu ya. Sedangkan untuk menjadikannya gaya hidup itu diperlukan 3 bulan gitu. Jadi kalau kita berhasil melakukan sesuatu itu selama 40 hari terus menerus konsisten, pasti setelah 40 hari itu jadi kebiasaan baru kita gitu. Nah itu ininya di puasa muslim juga pasti seperti itu ya, diharapkan setelah sebulan penuh bisa menahan lapar sepanjang hari, ya pasti setelah puasa itu tingkat kesabarannya, controlling emosinya, menahan nafsu badaninya itu ya pasti mestinya berkurang. Itu sebabnya masuk akal sebetulnya kalau di para pemuka agama mengatakan ya, pemuka agama apapun mestinya kita ini umat beragama ini dari tahun ke tahun semakin wise, semakin bijak, semakin sehat, karena setiap tahun kan kita menjalani puasa. Umat muslim, umat katolik itu setiap tahun menjalani puasa, jadi mestinya sih hidupnya semakin baik ya, baik pola makan maupun pola hidup gitu. Nah itu sih yang saya pahami soal puasa. Mudah-mudahan teman-teman tetap lancar ya puasanya sampai Ramadan nanti, supaya ketika di akhir puasa kita akan berhasil mengalahkan nafsu kita, berhasil mengalahkan ego kita dan seterusnya gitu. Itu teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas sampai nanti berbuka puasa di sore hari. Terima kasih.